dari kelas 3D. Di sini kita akan memaparkan mengenai materi yang sudah kita diskusikan, yaitu mengenal aliran filsafat pendidikan, esensialisme, progresivisme, rekonstruksionisme, dan eksistensialisme. Kami dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Veteran Bank Nusantara dengan dosen pengampu Bu Sri Mulyati MPD. Kelompok 6 dari kelas 3D terdiri dari saya sendiri sebagai moderator Advitan Nursiwardhaningsih dengan NIM 139, dan pemateri terdiri dari yang pertama ada Regista Cahya Apsari dengan NIM 146, yang kedua ada Dandi Rizky Kurniawan dengan NIM 165, yang ketiga ada Fantari Komisa Amalia dengan NIM 172, yang keempat ada Kofifa Sania Anjari dengan NIM 174, dan yang terakhir ada Dwi Yulianingsih dengan NIM 1. Selanjutnya ada peta konsep. Peta konsep terdiri dari tiga bab, yaitu yang bab pertama ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan masalah. Bab kedua yaitu ada pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian aliran esensialisme, progresivisme, rekonstruksionisme, dan esensialisme dalam pendidikan. Yang kedua ada ciri-ciri dan tujuan aliran esensialisme, progresivisme, rekonstruksionisme, dan esensialisme dalam pendidikan. Yang ketiga yaitu penerapan atau pengaruh masing-masing aliran dalam pendidikan masa kini. Bab yang terakhir yaitu bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada abstrak, yaitu filsafat pendidikan adalah dasar penting yang membantu kita memahami tujuan, isi, dan cara belajar dalam dunia pendidikan. Ada 4 aliran utama yang sering dibahas, yaitu esensialisme, progresivisme, rekonstruksionisme, dan eksistensialisme. Esensialisme fokus pada penguasaan ilmu dasar dan kedisiplinan. Progresivisme lebih menekankan pada pengalaman belajar yang aktif dan perkembangan siswa. Rekonstruksionisme melihat pendidikan sebagai cara untuk memperbaiki masyarakat, sedangkan eksistensialisme mengutamakan kebebasan dan tanggung jawab siswa dalam menentukan makna hidup dan belajar. Tujuan penulisan ini adalah untuk memperkenalkan keempat aliran tersebut secara singkat dan jelas, serta menunjukkan perbedaan dan keunikan masing-masing aliran tersebut. Dengan memahami aliran-aliran ini, kita bisa memilih pendekatan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan zaman sekarang. Selanjutnya ada bab pertama yang terdiri dari latar belakangnya, yaitu dunia pendidikan senantiasa berkembang seiring dengan dinamika sosial, budaya, dan kemajuan teknologi. Perkembangan ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh berbagai aliran filsafat yang memberikan landasan filosofis mengenai hakikat manusia, tujuan pembelajaran, serta peran pendidikan dalam membentuk individu dan masyarakat. Dalam konteks ini, 4 aliran utama menawarkan perspektif yang berbeda dan saling melengkapi. Esensialisme menekankan transmisi nilai-nilai dan warisan budaya yang dianggap abadi, sementara progresivisme berfokus pada pengalaman langsung, kebebasan, dan adaptasi terhadap perubahan. Di sisi lain, rekonstruksionisme memandang pendidikan sebagai alat untuk merekonstruksi tatanan sosial, sedangkan eksistensialisme menitik beratkan pada pengembangan individu yang otonom dan pencarian makna esensialisasi diri. Selanjutnya yaitu terdiri dari rumusan masalah. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan aliran esensialisme, progresivisme, rekonstruksionisme, dan eksistensialisme dalam pendidikan. Yang kedua, apakah ciri-ciri dan tujuan dari aliran esensialisme, progresivisme, rekonstruksionisme, dan eksistensialisme dalam pendidikan. Yang ketiga, bagaimana penerapan atau pengaruh masing-masing aliran tersebut dalam pendidikan masa kini. Selanjutnya yaitu ada tujuan masalah. Yang pertama, memahami dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan aliran esensialisme, progresivisme, rekonstruksionisme, dan eksistensialisme dalam pendidikan. Yang kedua, memahami dan menjelaskan ciri-ciri dan tujuan aliran esensialisme, progresivisme, rekonstruksionisme, dan eksistensialisme dalam pendidikan. Dan yang ketiga yaitu memahami dan menjelaskan bagaimana penerapan
atau pengaruh masing-masing aliran dalam pendidikan masa kini. Selanjutnya ada bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama ada pengertian aliran esensialisme, progresivisme, rekonstruksionisme, dan eksistensialisme dalam pendidikan yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mbak Yulia dan yang Mbak pertama Sania. aliran esensialisme. Pendapat Plato sangat berpengaruh terhadap lahirnya aliran esensialisme dalam pendidikan karena ia menekankan pentingnya kebenaran abadi, nilai-nilai moral, dan pembentukan akal budi dalam proses pendidikan. Aliran esensialisme berpendapat bahwa pendidikan harus berfokus pada hal-hal esensial atau mendasar seperti 1. Penguasaan pengetahuan umum yang fundamental, 2. Pembentukan karakter dan kedisiplinan berpikir, 3. Penanaman nilai-nilai universal dan abadi bukan sekedar pengetahuan. Pendapat Aristoteles yang berkaitan aliran esensialisme dalam pendidikan berakar dari pandangannya tentang hakikat manusia, pengetahuan, dan tujuan pendidikan. Aliran esensialisme menekankan bahwa pendidikan harus kembali pada hal-hal yang esensial yaitu 1. Pengetahuan dasar dan nilai-nilai inti peradaban seperti logika, etika, matematika, ilmu pengetahuan, dan bahasa. 2. Disiplin intelektual dan moral yang kuat. 3. Guru sebagai sumber utama pengetahuan dan pembimbing akal siswa. Menurut Watoni tahun 2018, secara etimologis, esensialisme berasal dari kata inti yang berarti substansi perwujudan premis, yaitu suatu aliran filsafat yang merupakan perpaduan antara tujuan optimisme dan keaslian pemikiran filsafat objektif. Lebih spesifiknya, alam semesta diatur oleh peraturan yang teratur berkaitan dengan transformasi diri dan para eksekutif. Muhammad Krityawan tahun 2016. Aliran esensialisme beranggapan bahwa kualitas sebuah pendidikan harus berlandaskan pada kualitas yang jelas dan bertahan lama untuk memberikan kekuatan dan kreativitas sehingga tujuan yang ingin dicapai juga jelas. Menurut Helaluddin 2018, aliran ini tidak hanya memandang keterampilan saja, namun juga harus diiringi dengan sikap dan gagasan-gagasan yang tepat, sehingga mampu membentuk esensi dalam sebuah pendidikan. Berdasarkan 3 pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa esensialisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang menekankan pada inti atau substansi dasar yang bersifat tetap dan mendasar dalam pendidikan. Aliran ini berpandangan bahwa pendidikan harus berlandaskan nilai-nilai pengetahuan dan keterampilan yang esensial serta tahan lama, bukan sekadar keterampilan praktis semata. Tujuannya adalah untuk membentuk pribadi yang kuat, kreatif, dan berkarakter melalui keseimbangan antara pengetahuan, sikap, dan pemikiran rasional sehingga pendidikan dapat berfungsi sebagai sarana pembentukan esensi manusia yang sejati. Yang kedua, aliran progresivisme. Menurut Siti Mustakfiroh tahun 2020, aliran progresivisme menekankan kebebasan dan kemandirian peserta didik dalam proses belajar. Menurutnya, pendidikan seharusnya memberikan ruang bagi siswa untuk bereksplorasi, berinovasi, dan mengembangkan potensi secara optimal melalui pengalaman langsung. Pemandangan ini relevan dengan konsep Merdeka Belajar di Indonesia. Menurut Siti Fatimah 2019, aliran progresivisme berperan penting dalam pembelajaran berbasis proyek dan pengalaman. Model ini menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif pada peserta didik sehingga proses belajar menjadi lebih bermakna. Menurut pendapat John Dewey, sangat erat kaitannya dengan aliran progresivisme dalam pendidikan. Bahkan ia dianggap sebagai tokoh utama bapak progresivisme pendidikan modern. Aliran progresivisme berfokus pada pembelajaran yang 1. Berpusat pada peserta didik, 2. Mengutamakan pengalaman langsung dan pemecahan masalah, 3. Mendorong kreativitas, berpikir kritis, dan kerjasama sosial, 4. Menekankan bahwa pendidikan harus mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Menurut Dwi Cahyono tahun 2018, pendidikan aliran progresif membentuk karakter peserta didik melalui pengalaman sosial dan kerja kelompok. Ia menekankan bahwa kegiatan kolaboratif dan eksploratif mampu meningkatkan kemampuan sosial serta tanggung jawab moral siswa. Menurut Anissa Rahma, Hafidatur Rahmah, dan Muhammad Yunus Abu Bakar tahun 2022, aliran progresivisme menekankan pentingnya pendidikan yang
adaptif terhadap perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Pendidikan harus fleksibel dan berorientasi pada pengalaman belajar yang kontekstual sesuai kebutuhan peserta didik. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa aliran progresivisme dalam pendidikan adalah sebuah pendekatan yang menekankan kebebasan, kemandirian, dan pengalaman langsung peserta didik sebagai inti dari proses belajar. Aliran ini berpendapat bahwa pendidikan harus bersifat adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek, eksplorasi, dan kontekstual untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, reflektif, serta keterampilan sosial. Melalui kegiatan kolaboratif dan kerja kelompok, progresivisme bertujuan membentuk karakter dan tanggung jawab moral siswa, menjadikan proses belajar lebih bermakna dan relevan dengan konsep modern seperti mereka belajar. Materi selanjutnya akan dilanjutkan Yang ketiga yaitu aliran rekonstruksiovisme. Pendapat Georgi sangat berpengaruh terhadap lahirnya aliran rekonstruksiovisme dalam pendidikan karena ia melihat pendidikan sebagai alat untuk membangun kembali masyarakat agar menjadi lebih adil dan demokratis. Aliran rekonstruksiovisme pendidikan menekankan bahwa yang pertama, pendidikan harus menjadi agen perubahan sosial. Yang kedua, tujuan utama pendidikan adalah merekonstruksi tatanan sosial menuju masyarakat yang lebih baik. Yang ketiga, proses belajar harus mengajak siswa berpikir kritis terhadap realitas sosial, politik, dan ekonomi. Yang keempat, sekolah berperan menumbuhkan kesadaran sosial dan tanggung jawab moral. Menurut Nasikim et al. Tahun 2021, dalam konteks filsafat pendidikan, rekonstruksiovisme merupakan gerakan yang bertujuan meninjau kembali institusi lama dan membangun struktur kehidupan budaya modern. Pada dasarnya, aliran ini menganut kecenderungan perennialis untuk mengatasi krisis kehidupan modern dalam konteks pendidikan. Aliran ini bertujuan untuk menciptakan konsensus yang seluas-luasnya dan khususnya mengenai tujuan hidup manusia yang paling penting dan tertinggi dengan memperbarui struktur pendidikan lama dengan struktur pendidikan baru. Menurut Muhammad Kristiawan tahun 2017, aliran rekonstruksiovisme berupaya membangun tatanan budaya baru yang lebih relevan dengan tuntunan zaman melalui proses pendidikan. Menurut Leni Susilawati tahun 2020 menyatakan bahwa aliran rekonstruksiovisme menempatkan pendidikan sebagai alat untuk memperbaiki masyarakat dalam konteks pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar. Pendekatan ini mendorong siswa untuk aktif memahami, menganalisis, dan terlibat dalam pemecahan masalah sosial di sekitarnya. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa aliran rekonstruksionisme memandang pendidikan sebagai alat yang powerful untuk merekonstruksi dan memperbaiki tatanan masyarakat. Aliran ini bertujuan menciptakan konsensus mengenai tujuan hidup tertinggi dengan memperbarui struktur pendidikan lama menjadi yang lebih baru dan relevan. Yang keempat yaitu aliran eksistensialisme. Pendapat Jean Paul sangat berpengaruh terhadap aliran eksistensialisme dalam pendidikan karena ia menekankan kebebasan individu, tanggung jawab, dan keaslian diri sebagai inti dari keberadaan manusia dan tujuan pendidikan. Aliran eksistensialisme pendidikan menekankan bahwa yang pertama, pendidikan harus berpusat pada individu dan kebebasannya untuk memilih dan berkembang sesuai dirinya sendiri. Yang kedua, guru harus menghargai keunikan setiap siswa dan membantu mereka menemukan makna hidupnya sendiri. Yang ketiga, tujuan pendidikan bukan sekedar mencetak manusia seragam, tetapi membentuk pribadi otentik yang sadar akan pilihan dan tanggung jawabnya. Eksistensialisme merupakan ajaran filsafat yang melihat segala gejala berpangkal pada keberadaan. Eksistensi merupakan salah satu cara manusia berada di dunia, yang mana cara wujudnya manusia berbeda-beda dengan cara wujudnya benda-benda materi, di mana keberadaan benda-benda materi berdasarkan ketidaksadaran akan dirinya sendiri dan juga tidak ada komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Jadi eksistensialisme lahir karena ingin menempatkan kembali diri manusia pada tempat yang sebenarnya. Menurut Siti Nurhayati tahun 2024 menjelaskan bahwa dalam konteks digital, eksistensialisme mengajarkan pentingnya refleksi diri di tengah derasnya arus informasi. Peserta didik perlu belajar mengenali diri dan makna eksistensinya agar tidak terjebak dalam alienasi. Menurut Rizky Amelia tahun 2022 dalam penelitiannya menyatakan bahwa eksistensialisme mendukung penerapan model pembelajaran berbasis pengalaman. Siswa belajar melalui pengalaman langsung sehingga tumbuh kesadaran personal dan sosial yang lebih mendalam.
Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa aliran eksistensialisme dalam pendidikan menekankan pada kebebasan individu, otonomi dan tanggung jawab pribadi peserta didik untuk menemukan dan menentukan makna eksistensi dirinya. Aliran ini menolak pendekatan pendidikan yang kaku dan mekanistik, sebaliknya mendorong terciptanya ruang bagi siswa untuk berekspresi, berkreasi, dan belajar melalui pengalaman langsung, guna mengembangkan potensi serta kesadaran diri dan sosial yang mendalam. Berdasarkan penjelasan mengenai keempat aliran filsafat pendidikan, dapat disimpulkan bahwa masing-masing aliran memiliki fondasi dan tujuan yang berbeda. Keempat aliran filsafat pendidikan memiliki dasar dan tujuan yang berbeda. Esensialisme menekankan nilai-nilai dan pengetahuan dasar yang abadi. Progresivisme berfokus pada pengalaman dan pemecahan masalah melalui pembelajaran aktif. Rekonstruksionisme berupaya membangun tatanan sosial baru lewat pendidikan, sedangkan eksistensialisme menegaskan kebebasan, tanggung jawab, dan pencarian makna individu dalam belajar. Secara keseluruhan, keempatnya menunjukkan beragam pandangan tentang hakikat dan tujuan. Saya kembalikan Memasuki ke materi yang moderator. kedua, yaitu ciri-ciri dan tujuan aliran esensialisme, progresivisme, rekonstruksionisme, dan eksistensialisme dalam pendidikan yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Regista dan Dendi. Baik, untuk materi yang selanjutnya, yang pertama ada aliran esensialisme. Ciri-cirinya yang pertama, berbeda pandangan dengan progresivisme, terutama dalam hal pendidikan dan kebudayaan. Yang kedua, menolak pendidikan yang terlalu fleksibel dan terbuka terhadap perubahan tanpa batas. Yang ketiga, mengutamakan nilai-nilai yang tahan lama, jelas, dan telah terseleksi. Yang keempat, pendidikan yang terlalu bebas dapat menimbulkan pandangan yang mudah berubah, kehilangan arah dan kestabilan, serta menyebabkan ketidakteraturan dan ketidakpastian nilai. Yang kelima, menekankan bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang stabil dan teruji oleh waktu. Yang selanjutnya tujuannya, yang pertama, pendidikan bertujuan untuk meneruskan warisan budaya dan sejarah yang telah terakumulasi dan bertahan lama. Yang kedua, warisan budaya dianggap sebagai hasil kehidupan manusia yang telah teruji oleh waktu dan memiliki nilai yang tetap relevan. Yang ketiga, pendidikan berfungsi untuk menjaga kestabilan dan kesinambungan nilai-nilai budaya dalam masyarakat. Yang keempat, tujuan pendidikan juga untuk mempersiapkan manusia agar mampu hidup dengan baik dalam masyarakat. Yang selanjutnya, contohnya, fokus utama pada penugasan membaca, menulis, dan berhitung. Mata pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, dan ilmu pengetahuan diajarkan secara sistematis. Untuk aliran yang kedua, yaitu progresivisme, ciri-cirinya yang pertama, mempercayai manusia sebagai subjek yang mampu menghadapi dunia dan lingkungan hidupnya. Yang kedua, manusia memiliki kemampuan untuk mengatasi dan memecahkan masalah yang mengancam dirinya. Yang ketiga, pendidikan berperan penting dalam mengubah dan menyelamatkan manusia demi masa depan. Yang keempat, tujuan pendidikan adalah rekonstruksi pengalaman yang terus-menerus dan bersifat. Yang selanjutnya, tujuannya yang pertama, memberikan pengalaman nyata agar peserta didik dapat belajar secara mandiri. Yang kedua, membentuk pribadi aktif, kreatif, dan mampu memecahkan masalah di lingkungan yang terus berubah. Yang ketiga, pendidik berperan sebagai pembimbing dalam melatih kemampuan berpikir kritis dan praktis. Yang keempat, pendidikan harus membekali keterampilan dan alat berpikir untuk menghadapi tantangan kehidupan. Untuk contohnya, yaitu siswa secara berkelompok meneliti jenis tanaman yang cocok, menyiapkan lahan, menanam, merawat, dan menghitung perkiraan hasil panen. Kegiatan ini mengintegrasikan pelajaran IPA, yaitu fotosintesis dan ekosistem, matematika pada pelajaran pengukuran dan penghitungan, dan bahasa Indonesia pada materi melapor. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Baik, Yani. saya akan melanjutkan aliran yang ketiga, rekonstruksionisme. Ciri-cirinya, pertama, berorientasi pada perubahan sosial dan pembaharuan kebudayaan. Yang kedua, menjadikan pendidikan sebagai sarana utama rekonstruksi masyarakat. Yang ketiga, berpandangan global dan humanistik, menekankan kerjasama antar bangsa. Dan yang keempat, menolak sistem lama yang tidak adil dan mendorong terbentuknya tatanan baru yang demokratis. Selanjutnya tujuan. Yang pertama, kemampuan merekonstruksi sekolah sebagai lembaga dalam mencapai perubahan sosial, moneter, dan politis di mata publik. Yang kedua, melatih warga negara menjadi insinyur sosial yang ingin mengubah masyarakat modern secara mendasar. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran siswa dengan isu-isu sosial, moneter, dan kebijakan yang dihadapi umat manusia dalam skala global dan menunjukkan kepada mereka kemampuan yang diharapkan untuk
mengatasi isu-isu ini. Contohnya, siswa diminta untuk membuat model atau presentasi tentang kotak impian masa depan. Mereka harus mempertimbangkan konsep berkelanjutan, keadilan sosial, teknologi ramah lingkungan, dan tata kelola yang demokratis. Aktivitas ini melatih mereka untuk tidak hanya menerima masa depan, tetapi aktif merancang dan memperjuangkan. Selanjutnya, aliran eksistensialisme. Ciri-cirinya menganggap zaman modern sedang mengalami krisis kebudayaan yang ditandai dengan kekacauan, kebingungan, dan kesimpangsiuran nilai. Yang kedua, filsafat dan filsafat pendidikan memiliki peran penting dalam mengatasi gangguan kebudayaan ini. Yang ketiga, untuk mengatasi krisis tersebut diperlukan usaha menemukan dan menjaga kestabilan lingkungan sosial, intelektual, dan moral. Dan yang terakhir, pendekatan yang digunakan bersifat regresif, yaitu kembali kepada prinsip-prinsip umum yang ideal dari zaman kuno dan abad. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, menekankan pengembangan individu sebagai diri sendiri yang seutuhnya. Yang kedua, mendorong individu untuk mengembangkan seluruh potensi diri. Yang ketiga, menganggap pengetahuan tentang kondisi manusia sebagai bentuk pengetahuan yang paling penting. Yang keempat, membantu peserta didik menjadi pribadi autentik dan mandiri. Dan yang terakhir, memberikan pengalaman luas dan mendalam berbagai aspek. Selanjutnya, contoh eksistensialisme. Dalam pelajaran seni, seorang siswa yang melukis dengan gaya abstrak dan penuh emosi tidak dinilai lebih rendah dari siswa yang melukis secara realis. Yang dinilai adalah kemampuan siswa dalam menyampaikan perasaan atau ide pribadinya. Berdasarkan tabel berikut, keempat aliran filsafat pendidikan memiliki ciri-ciri, tujuan, dan contoh yang berbeda. Esensialisme menekankan transmisi warisan budaya dan pengetahuan inti yang stabil melalui kurikulum terstruktur seperti penguasaan calistung, bertujuan membentuk fondasi intelektual dan moral yang kuat. Sebaliknya, progresivisme berfokus pada pengalaman langsung dan pemecahan masalah dengan contoh seperti proyek kebun sekolah untuk membentuk pribadi yang aktif, kreatif, dan adaptif. Rekonstruksionisme melangkah lebih jauh dengan menjadikan pendidikan sebagai alat rekonstruksi sosial, mendorong siswa menjadi agen perubahan untuk membangun tatanan masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan. Sementara itu, eksistensialisme berpusat pada pengembangan individu yang otentik dan mandiri dengan menekankan kebebasan berekspresi dan pertanggungjawaban atas pilihan pribadi, seperti dalam penilaian seni yang menghargai subjektivitas. Saya kembalikan kepada Memasuki materi yang ketiga, yaitu penerapan atau pengaruh masing-masing aliran dalam pendidikan masa kini yang akan disampaikan oleh rekan saya. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi, dunia pendidikan mengalami berbagai perubahan yang dipengaruhi oleh beragam aliran filsafat. Setiap aliran memiliki pandangan tersendiri mengenai hakikat pendidikan, peran guru, peserta didik, dan tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, penting untuk memahami penerapan dan pengaruh masing-masing aliran. Yang pertama yaitu aliran esensialisme. Penerapan pada aliran esensialisme yaitu A. Kurikulum inti diterapkan dalam bentuk kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP dan kurikulum 2013 K13 yang menetapkan kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD yang harus dikuasai semua siswa. Yang B. Tata tertib sekolah. Seragam, upacara bendera, dan peraturan yang ketat adalah wujud penerapan nilai-nilai disiplin dan tata tertib ala esensialisme. Yang kedua yaitu aliran progresivisme. Penerapan pada aliran progresivisme yaitu yang pertama, pembelajaran aktif atau active learning. Guru mendorong siswa untuk berdiskusi, berdebat, dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Yang kedua, peran guru sebagai fasilitator. Guru tidak lagi sebagai satu-satunya sumber ilmu, tetapi memandu siswa untuk menemukan dan memahami konsep secara mandiri. Yang ketiga, pembelajaran berbasis pengalaman, yaitu study tour, kunjungan ke museum, atau praktek langsung di laboratorium adalah contoh. Untuk yang ketiga yaitu aliran rekonstruksionisme.
penerapan pada aliran rekonstruksionisme yaitu yang pertama memperkenalkan dan mendiskusikan isu-isu seperti anti-bullying, toleransi, dan inklusi. Yang kedua, belajar tentang kehidupan anak-anak di negara lain atau bencana alam yang terjadi di daerah. Yang keempat, yaitu aliran eksistensialisme. Penerapan pada aliran eksistensialisme yaitu yang pertama, pendidikan karakter dan refleksi diri. Kegiatan seperti menulis jurnal, refleksi, diskusi tentang nilai-nilai hidup, dan bimbingan konseling atau BK yang membantu siswa memahami diri sendiri dan masalah pribadinya. Yang kedua, penilaian yang mempertimbangkan ekspresi pribadi dalam pelajaran seni, sastra, atau tugas esai. Siswa diberi ruang untuk mengekspresikan pandangan dan perasaan pribadinya, tidak hanya dinilai dari kesesuaian dengan satu jawaban. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keempat aliran filsafat pendidikan memberikan pengaruh dan penerapan yang khas dalam sistem pendidikan. Esensialisme menekankan struktur kurikulum inti dan disiplin melalui KTSP atau K13 serta tata tertib sekolah. Progresivisme berfokus pada pembelajaran aktif, peran guru sebagai fasilitator, dan pengalaman langsung melalui metode seperti project based learning. Rekonstruksionisme mendorong pendidikan sebagai alat perubahan sosial dengan membahas isu-isu aktual seperti toleransi dan solidaritas global. Sementara itu, eksistensialisme mengutamakan pengembangan individu melalui refleksi diri, kebebasan berekspresi, dan pendekatan personal dalam pembelajaran. Keempat aliran ini saling melengkapi dan memberikan perspektif beragam dalam pembentukan pendidikan yang holistik sesuai dengan tuntunan zaman dan kebutuhan peserta didik. Memasuki bab 3 yaitu penutup. Yang pertama terdiri dari kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu berdasarkan penjelasan mengenai keempat aliran filsafat pendidikan, dapat disimpulkan bahwa masing-masing aliran menawarkan pendekatan yang berbeda-beda dalam memandang hak. Esensialisme menekankan pada transmisi nilai-nilai inti dan pengetahuan abadi dari kebudayaan lama untuk membentuk karakter dan intelektual peserta didik. Progresivisme berfokus pada kebebasan, pengalaman langsung, dan kemampuan adaptif terhadap perubahan sosial melalui pembelajaran yang kontekstual dan kolaboratif. Rekonstruksionisme memandang pendidikan sebagai alat transformasi sosial untuk membangun tatanan budaya baru dengan melibatkan peserta didik dalam memecahkan masalah. Kesimpulan yang kedua yaitu berdasarkan tabel perbandingan dapat disimpulkan bahwa keempat aliran filsafat pendidikan memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda-beda. Esensialisme menekankan pada pewarisan nilai-nilai budaya pengetahuan inti yang teruji waktu melalui pendekatan terstruktur. Progresivisme berfokus pada pengembangan kemampuan pemecahan masalah dan pembelajaran melalui pengalaman nyata. Rekonstruksionisme menjadikan pendidikan sebagai alat untuk membangun tatanan sosial yang lebih demokratis dan berkeadilan. Eksistensialisme menitik beratkan pada pengembangan individu otentik dan kesadaran. Masing-masing aliran tersebut menawarkan perspektif unik tentang hakikat pendidikan yang saling melengkapi dalam pembentukan sistem pendidikan yang holistik. Kesimpulan yang ketiga yaitu berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa keempat aliran filsafat pendidikan memberikan pengaruh dan penerapan yang nyata dalam pendidikan masa kini. Esensialisme mewujudkan dalam kurikulum inti yang terstandarisasi dan penanaman disiplin melalui tata tertib sekolah. Progresivisme mempengaruhi praktik pembelajaran melalui pendekatan aktif seperti project based learning, di mana guru berperan sebagai fasilitator dan siswa belajar melalui pengalaman langsung. Rekonstruksionisme diterapkan dengan mendorong siswa terlibat dalam isu-isu sosial aktual seperti toleransi yang berkelanjutan untuk menjadi agen perubahan. Sementara itu, esensialisme mempengaruhi pendidikan melalui pendekatan personal seperti refleksi diri dalam bimbingan konseling dan penilaian yang menghargai ekspresi unik setiap individu. Keempat aliran ini saling melengkapi, membentuk ekosistem pendidikan yang tidak menekankan penguasaan pengetahuan dasar, tetapi juga pengembangan keterampilan
kepedulian sosial. Selanjutnya ada saran. Berdasarkan analisis terhadap keempat aliran filsafat tersebut memiliki berbagai saran. Yang pertama yaitu menerapkan pendidikan integratif dengan memadukan kekuatan masing-masing aliran dalam kurikulum untuk menciptakan pendidikan yang seimbang antara penguasaan pengetahuan dasar, pengembangan keterampilan, kepedulian sosial, dan pembentukan karakter. Saran yang kedua yaitu mengembangkan sistem penilaian holistik yang tidak hanya mengukur pencapaian akademik, tetapi juga menilai proses belajar, keterampilan sosial, dan perkembangan personal peserta didik. Yang ketiga yaitu meningkatkan kapasitas guru untuk memahami dan menerapkan berbagai pendidikan filosofis secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Yang keempat yaitu memperkuat pendidikan karakter melalui integrasi nilai-nilai inti yang relevan dengan konteks kekinian sambil tetap membekali peserta didik dengan kemampuan adaptasi. Dengan implementasi yang terintegrasi, keempat aliran filsafat pendidikan ini dapat saling melengkapi dalam menciptakan sistem pendidikan yang komprehensif dan relevan dengan selanjutnya yaitu ada daftar pustaka. Itu saja pemaparan dari kelompok 6 kelas 3D tentang aliran filsafat pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.